Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih dan Solihah. Nah, bertemu kembali dengan Ibu Ayu Chandra. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Disiapkan pensil dan alat tulisnya. Jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan yang Ibu jelaskan ya. Nah, di sini sudah Ibu lihatkan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Tetapi Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Nah, salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Jadi kalian sebelum menjadi bayi, seperti di bawah ini, kalian berada di kandungan bunda dulu selama 9 bulan. Baru kalian lahir menjadi sesosok bayi dan menjadi balita, menjadi anak-anak, menjadi remaja dan dewasa. Begitu ya, tidak hanya tubuh kalian yang bertumbuh semakin tinggi, semakin besar, tapi juga perkembangan pikiran dan emosi. Tadinya waktu kecil baru bisa nangis, iya. Nah, terus sudah menjadi balita, kalian bisa bilang mama, papa, gitu. Dan semakin menjadi anak-anak sudah bisa main sendiri, sudah bisa berjalan sendiri. Nah, itu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, kita lanjut. Di sini Ibu mempunyai proses pertumbuhan dan perkembangan balita. Nah, ini lihat bayi di sini. Dia baru bisa tiduran aja, lalu dia bisa merangkak. Nah, bisa tengkurap dulu, lalu merangkak, lalu bisa duduk sendiri, bisa berdiri sendiri. Nah, jadi balita itu 0 sampai 5 tahun, anak-anak 6 sampai 10 tahun, dan remaja 11 sampai 18 tahun. Dewasa 19 sampai 50 tahun dan lansia itu lebih dari 50 tahun. Nah, jadi seperti ini ya. Tadinya bayi, lalu menjadi balita, terus anak-anak, terus remaja, lalu dewasa dan lansia. Begitu ya. Baik Ananda Solih dan Solihah, ayo mengamati gambar yang sudah Ibu perlihatkan di sini ya. Yang pertama, ini ada bayi baru lahir sedang digendong ibunya. Jadi kalian itu waktu bayi digendong-gendong sama bunda karena belum bisa apa-apa. Yang kedua, bayi merangkak. Yang ketiga, bayi belajar jalan dibantu oleh bunda. Yang keempat, bayi minum susu atau duduk. Bayi minum susu sambil duduk. Yang kelima, balita mulai makan sendiri. Aku kalau sudah anak-anak sudah bisa makan sendiri ya, nggak disuapin lagi. Meringankan beban atau membantu bunda di rumah. Nah, ini ada balita berlari. Selanjutnya ada balita belajar sepeda. Jadi ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan. Tadinya digendong-gendong, bisa merangkak, bisa diajarin jalan, bisa minum susu duduk sendiri, bisa makan sendiri, bisa berlari sendiri, bisa bersepeda, belajar sepeda. Itu merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ananda Solih dan Solihah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja diantaranya adalah makan bergizi. Jadi kalian harus makan makanan yang bergizi agar tumbuh dan perkembangannya itu bagus. Yang kedua, kesehatan. Kalian menjaga kesehatan dengan baik. Kalau sakit-sakitan gimana aku mau besar badannya, mau tumbuh tinggi, mau sehat kalau sakit-sakitan. Jadi itu tugas kalian adalah menjaga kesehatan. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Jadi harus tidur siang, terus tidur malamnya maksimal jam 9 itu sudah tidur. Dan olahraga. Jadi kalian memerlukan olahraga. Yang kelima, hiburan. Untuk
kecerdasan otak juga kita memerlukan hiburan, memerlukan refreshing, jalan-jalan. Ada lagi yang lebih istimewa adalah kita agar hatinya, pikirannya tenang adalah perbanyak ibadah. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, murojaah Al-Quran. Nah, itu sangat menenangkan hati dan menyehatkan badan serta menenangkan otak atau pikiran. Dan kita juga bisa mengontrol emosi lebih sabar lagi, lebih baik lagi. Lanjut, Ananda Solih dan Solihah, kita masuk di sini. Perhatikan gambar. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan. Lihat di sini Edo. Edo saat kecil bisa memegang botol susu aja. Kalau sekarang karena sudah anak-anak bisa minumnya pakai gelas dan sedotan. Lihat, sedotnya tadinya kecil berubah menjadi gelasnya besar karena kekuatan di tangan ini semakin kita tumbuh dan berkembang semakin besar. Nah, contohnya nih ya, Ananda Solih dan Solihah, kekuatan tangan Edo. Lihat di sini. Tadinya Edo megang botolnya kecil, sekarang sudah bisa megang gelasnya yang besar. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga, mengangkat yang berat. Contoh kalian mendorong benda, mengangkat kapas, itu kan enteng. Kalau mau mendorong kursi atau mendorong meja itu berat. Nah, kuat dan lemah itu bisa dilatih. Caranya dengan apa? Salah satunya satu olahraga, yang kedua menari. Baik, kita akan bahas dulu cara menggerakkan tangan, melatih kekuatan tangan dengan menari. Baik, kita lanjut. Ananda Solih dan Solihah. Nah, gerak dalam tari dibagi dua. Gerak lemah dan gerak kuat. Gerak lemah di sini adalah gerak yang dilakukan dengan tidak menggunakan otot. Gerak lemah dilakukan dengan cara menghentakkan tubuh secara lambat dan perlahan. Lihat ya. Nah, itu lemah. Tapi kalau kuat, dilakukan sekuat tenaga dan penuh semangat. Nah, penuh semangat itu seperti kita menghentak-hentakan tangan. Seperti lagu, kalau lagunya biasanya lemah lembut, gerakan kita pun akan lemah lembut. Beda dengan lagu yang semangat atau yang gembira, gerakan tangan kita pasti akan lebih semangat. Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, hentakan tangan kita pasti kuat. Beda dengan nah itu lembut, jadi bisa dibedakan dari iringan lagu atau tempo lagu tersebut. Baik, Ananda Solih dan Solihah. Nah, coba kalian peragakan semuanya berdiri sekarang. Mengangkat tangan kanan dan tangan kiri dengan kuat. 1, 2. Nah, begitu dengan kuat. 3, 4. Nah, yang kedua, menurunkan kedua tangan secara apa? Secara perlahan atau lemah, yang tadi Ibu contohkan. 1, 2, 1, 2. Nah, secara lemah. Yang ketiga, membentuk huruf U dengan kuat. Yang pertama tangannya di tengah. 1, 2, 1, 2. Nah, itu dengan kuat. Lalu memutar pergelangan tangan dengan perlahan yang keempat. Nih, tangan diputar dengan perlahan. Nah, ini menunjukkan tarian. Jadi pergelangan tangannya dibelok-belokkan secara perlahan. Yang kelima, mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Ini nih ke depan. Nah, ini contoh dua-duanya, mengacungkan tangan kedua dengan kuat. 1, kayak belajar silat, jadi menguapkan tangannya dengan kuat. Dan yang keenam, bertepuk tangan, bisa dengan kuat atau lemah. Nah, itu kuat, tapi kalau lemah. Nah, seperti itu ya, Ananda Solih dan Solihah. Perhatikan di buku kalian ya, Ananda Solih dan Solihah. Di gambar yang pertama, gerak memandang langit. Tangan kanan diletakkan di dahi, tangan kiri di pinggang, pemandangan ke atas. Nah, badan digerakkan ke kanan. Baik, memandang langit. Nah, itu dengan kekuatan tangannya lemah. Baik, yang kedua, gerak menunjukkan langit penuh bintang. Mengangkat kedua tangan ke samping kiri dan kanan.
Baik, nah memandang ke atas, bintang banyak bintang, begitu ya. Ananda, Sari dan Saliha, selanjutnya kita akan belajar tentang matematika. Seperti kemarin ya, penjumlahan bilangan ribuan. Nah, kita akan mencoba menambahkan 1256 ditambah 1313. Nah, lihat ya di sini kita coba tambahkan begini ya posisi untuk menambahkan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Yang pertama, 6 ditambah 3, 9. 5 ditambah 1, 6. 2 ditambah 3, 5. 1 ditambah 1, 2. Ibu yakin Ananda, Sari dan Saliha sudah paham. Karena anak-anak ibu alhamdulillah pintar semua. Baik, di sini kita akan melihat penjumlahan. Nah, di sini lihat ya Ananda, Sari dan Saliha. Di sini ada tanpa menyimpan dan dengan menyimpan. Ibu berikan contoh. 4 ditambah 4, 8. 5 ditambah 3, 8. 3 ditambah 6, 9. 2. Nah, ini nggak adaan, berarti langsung turunin aja 2. Nah, ini tanpa menyimpan. Ada lagi ini yang melebihi. Misalkan 9 ditambah 7 adalah 16. 6-nya di bawah, satunya dibawa ke atas. Nah, ini simpanan ya. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 1, 9. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau misalkan 16, jangan disimpan di sini satunya, tapi satunya ditambahkan di atas. Pahim tuh? Insya Allah semuanya pahim. Didampingi bunda-bunda hebat, anak-anak pintar. Ya, Ananda, Sari dan Saliha, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila penjelasan dari Ibu ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, dan tidak lupa murajaah.